inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Apa kabar sahabat Kridasia di seluruh Indonesia? Kali ini saya kedatangan tamu Sekretaris Jenderal Dewan Jamu Indonesia, Dr. Fajar Prasetya, apoteker MSI. Silakan Mas Fajar dijelaskan bagaimana sih sejarah pendirian Dewan Jamu Indonesia ini, apa yang mendasarinya, kemudian program kerjanya bagaimana, siapa yang harus menjadi anggota Dewan Jamu Indonesia ini, dan terkait dengan organisasi Dewan Jamu Indonesia. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ini saya jawab pertanyaan tadi. Jadi Dewan Jamu itu sejarahnya, Dewan Jamu Indonesia itu sejarahnya pembentukannya adalah dari acara Mula Warman Pharmaceutical Conference yang ke-15 kalau tidak salah waktu itu di Universitas Mula Warman Samarinda. Saat itu kita mengangkat tema besarnya adalah bagaimana strategi untuk menjadikan jamu itu menjadi suatu produk dan metode unggulan di negara Indonesia. Dan saat itu narasumber yang diundang adalah Ketua Umum GP Jamu, Bu Rani Dwi Pertiwi Zarman, kemudian Direktur Sido Muncul, Pak Irwan Hidayat, kemudian Ketua Peneliti Obat Bahan Alam RSUP Sarjito dan UGM itu Prof. Nyoman Kertia, dan ini dengan salah satu Direktur Deltomed Pak Victor S. Ringgo. Nah di saat itu karena ini yang berkumpul juga tokoh-tokoh jamu dan memang tujuannya ingin mengangkat jamu, derajat jamu menjadi produk dan metode unggulan. Di akhir acara kita sepakati karena saat itu jujur disampaikan oleh Bu Rani kalau GP Jamu itu kan organisasi pengusaha. Ya, pengusaha. Artinya membutuhkan satu organisasi lagi yang mungkin lebih variatif untuk anggotanya, sehingga gebrakannya mungkin lebih besar. Nah, mungkin kalau GP Jamu itu senyawa tunggal farmasi konvensional, analoginya. Kalau Dewan Jamu ini ekstrak. Nah, jadi dengan ekstrak nih harapannya energinya lebih besar, sinergismenya lebih bagus, sehingga mempercepat tercapainya jamu sebagai produk dan metode unggulan di Indonesia. Nah, dideklarasikanlah di akhir acara MPC itu, Mula Warman Pharmaceutical Conference itu. Kita deklarasikan akan membentuk Dewan Jamu. Kemudian di tanggal 2 Julinya, itu bulan Mei ya, tanggal 27 Mei waktu itu. Kemudian di 2 Juni atau 2 Juli, saat itu dilanjutkan dengan sarasehan pembentukan Dewan Jamu Indonesia. Pak Karyanto saya kira juga hadir waktu itu. Nah, di situ kita lakukan sarasehan, kita sepakati, kita dirikan Dewan Jamu Indonesia dari deklarasi pertama tadi di Unmul. Setelah itu saya mulai proses pengajuan untuk pendirian organisasi ini ke Kemenkumham. Alhamdulillah terbit SK dari Kemenkumham untuk Dewan Jamu Indonesia ini pada tanggal 22 Desember tahun 2022, tahun lalu. Resmi dari SK dari Kemenkumham. Alhamdulillah.
Nah, itu sejarahnya Pak Karyanto mungkin. Jadi kalau GP Jamu itu kan asosiasi kumpulan dari para pengusaha jamu untuk berhimpun, dan itu memang lazim di beberapa negara ada GP Farmasi, ada GP Jamu, ada nanti kosmetik, ada Kakeslam. Lebih ke bagaimana para pengusaha berhimpun lah. Kalau Dewan Jamu itu kalau saya lihat lebih ke think tank-nya ya, bagaimana jamu itu tidak hanya dilihat dari sisi produksinya, tapi lebih ke dari hulu ke hilirnya. Nah, sekarang barangkali disampaikan ke kita semua, apa sih visi misi tujuan dari Dewan Jamu Indonesia ini, Mas Fajar? Oke, sebenarnya sih secara sederhana, saya sampaikan secara sederhana aja ya. Intinya adalah ingin membawa ke kondisi terwujudnya jamu itu bukan hanya sebagai produk, namun juga sebagai metode untuk bisa membawa, untuk bisa menjadi cara mencapai kesehatan terunggul di Indonesia, bahkan dunia. Dan bukan hanya untuk kesehatan, tetapi karena bahan bakunya juga dari negara sendiri, harapannya juga mencapai untuk membantu mempercepat kesejahteraan. Nah, kalau saya bacakan secara letter luck-nya, visi Dewan Jamu adalah terwujudnya jamu menjadi metode dan produk unggulan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kekuatan budaya di Indonesia, yang menggunakan filosofi Jampi Usodo dalam peran bangsa Indonesia menjadi pemangku bumi yang mencipta keadilan sosial dunia. Kenapa Kak kita yakin pemangku bumi untuk dunia? Karena belum ada negara lain yang dasar negaranya ketuhanan yang Maha Esa. Sementara Tuhan ini bukan hanya suatu keyakinan, tetapi sudah konsep yang dibuktikan oleh eksperimen. Artinya kalau era ini sudah tidak bisa lagi tidak percaya Tuhan, gitu. Jadi visinya. Kemudian misi utamanya sebenarnya adalah fungsi koordinasi stakeholder. Siapa saja sih anggota Dewan Jamu ini? Bahkan kemarin saya cerita sedikit di Jawa Timur. Kalau di Jogja kemarin kan dekannya yang terlibat dari universitas itu dekan kedokteran, dekan farmasi. Ini di Jawa Timur nanti dekan seluruh fakultas. Kenapa? Karena jamu ini bukan hanya berbicara kesehatan, bukan bicara farmasi, bukan bicara kedokteran, tapi kita bicara budaya, kita bicara politik, kita bicara teknik, kita bicara ekonomi. Artinya seluruh ilmu-ilmu fakultatif tadi harus kita padukan menjadi universal. Siapa pemersatunya? Jamu. Apa jamu ini? Jampi Usodo, ketuhanan. Artinya itu yang kita coba bangun. Berarti siapa stakeholdernya? Seluruh bidang ilmu. Di akademisi ya, di akademisi. Kemudian siapa lagi? Ada pengusaha, bisnismen. Ada government, pemerintah juga harus terlibat. Bahkan di Jogja itu Dewan Pelindungnya Sultan. Nah, jadi memang semua terlibat. Bahkan ada media, bahkan ada komunitas, inovator, semua terlibat. Artinya siapa yang bisa berhak menjadi anggota Dewan Jamu? Seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bersama-sama mewujudkan jamu ini tadi. Tapi sebenarnya jamu ini sih proses bagaimana manunggaling kali gusto, tauhid, itulah sebetulnya itu. Untuk kita mau mati ini loh, mati. Kalau pengurus daerahnya sudah berapa provinsi yang sudah ada ya? Yang secara resmi sudah dikeluarkan SK itu yang baru yang Jogja. Dan ini insya Allah tanggal 1 September ini akan ada seremonial pengukuhan dan pelantikan oleh Sultan untuk Ketua Dewan Jamu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini sedang berlangsung juga persiapan untuk sarjana pembentukan Dewan Jamu Jawa Timur, Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur. Ini juga sedang kita jajaki, tapi masih belum sampai rapat panitia ya. Itu di Jawa Barat. Kalimantan Timur juga ini akan segera terbentuk, sudah mulai ada ya. Rapat-rapat koordinasi untuk pembentukan panitia sarsehan. Jadi insya Allah tahun ini akan ada 4
daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Mudah-mudahan bisa ada tambahan Jawa Tengah dan Jawa Barat, mudah-mudahan. Tapi ini kalau semakin banyak anggota, akan ada yang mengusulkan dan mungkin bisa menggerakkan di masing-masing provinsi, mungkin bisa lebih cepat. Jadi kami memohon bantuan bersama-sama, karena ini keberhasilan bersama. Jamu ini syaratnya harus bersama, harus holistik dan harus berketuhanan. Jadi Dewan Jamu Indonesia ini akan merangkul semua kompetensi anak bangsa yang ingin terlibat untuk mengembangkan jamu Indonesia, karena yang ahli teknik barangkali bisa mengembangkan dari segi teknologinya, yang ahli sejarah barangkali membantu bagaimana sih sejarah jamu yang barangkali selama ini belum terlacak, tapi juga sebetulnya ada dokumennya. Begitu ya Mas Basri, ini sangat luas anggotanya yang bisa masuk, tapi dibalik banyaknya keluasan anggota ini juga tidak mudah untuk mengorganisnya itu. Gimana ini kiat-kiatnya? Ya, saya kira alhamdulillah nih, artinya saya juga tidak berani terlalu jauh berandai-andai, tapi sejauh ini semakin banyak yang bergabung, malah semakin, ini pada faktanya ya, ini kan Pak Karya itu juga tergabung di grup nih. Bahkan dengan masuknya bertambahnya orang, bertambah ini malah kegiatan kebersamaan ini malah makin bagus yang saya lihat ya. Karena apa faktanya? Kecepatan pergerakan berbeda pada saat kita sedikit dengan banyak. Nah, tapi saya kira hal utamanya kenapa ini suatu saat akan menjadi besar walaupun anggotanya makin banyak. Karena visinya jelas, Pak Karyanto. Visinya jelas, mulai dari sisi budaya, spiritual, bahkan sains itu tidak saling bertentangan, dan kepentingannya adalah kepentingan bahkan sampai ke ketuhanan, Pak Pakar. Artinya tidak ada yang bisa memecah orang, arahnya jelas sampai ke ketuhanan. Artinya ini akan semakin banyak anggota. Saya kira karena tujuannya jelas, ya mungkin ada yang akan saling bertentangan, tapi itu hanya lebih ke kepentingan pribadi masing-masing. Tetapi selama visinya jelas, saya kira saya teringat kalimatnya Agim waktu itu dulu. Secepat-cepatnya orang berlari, selaju-lajunya orang mengendarai kendaraan bermotor, itu tidak bisa dibilang mencapai kemajuan karena tidak punya tujuan yang jelas. Tapi ini kan tujuannya jelas nih, dan tujuan ini sangat luas. Ini bukan Rahman ya, artinya luas sekali. Jadi saya kira saya tidak khawatir di mana itu nanti akan saling mengganggu, karena bukan lagi materi yang kita tuju nih Pak Kar. Kalau sudah materi itu pasti saling baku hantam itu biasanya, sikut-sikutan. Tapi kan tujuan kita nih sampai kesadaran nih, artinya ke hal yang pasti, ke kematian. Ini kan kita mau siap-siap nih, sehat, sejahtera, mati, tenang. Nah, itu tujuannya. Saya kira akan saling mendukung itu, saling mengingatkan. Nah, saya kira dengan tujuan yang jelas, saya kira tidak ada masalah. Kalau program kerjanya mungkin dispesialkan jangka pendek apa, jangka menengah, jangka panjang, karena kan Mas Fajar ini kan Dewan Jamu Indonesia di pusat ya, pasti sudah menyiapkan satu program sehingga pengurus daerah nanti tinggal copy paste, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Ya, jadi untuk kita buat rencana program itu per 3 tahun sebetulnya Pak Kar. Kalau visi tadi kan itu unlimited ya, kita tidak batasi waktu. Nah, untuk program kerja kita batasi per 3 tahun, per periode kepemimpinan. Nah, untuk saya berbicara program kerja yang mulai dari tahun 2002 sampai 2025, yang pertama penetapan Hari Jamu Nasional. Saya kira sebenarnya sudah ditetapkan, hanya saja mungkin kita perlu perkuat gaungnya. Kalau dulu hanya sendiri-sendiri, mungkin kalau ini harus oleh pemerintah, bahkan presiden mungkin nanti tahun depan yang akan memimpin acara Hari Jamu Nasional ini. Yang kedua, penyelesaian
proses pendaftaran jamu GOS to UNESCO. Saya kira ini juga sudah sampai hari ini masih tidak ada tanda-tanda yang kurang bagus. Insya Allah ini sekitar bulan November ya, saya kira Pak Karya. November, Oktober, November itu mudah-mudahan sah itu ya jamu diakui oleh UNESCO. Kemudian pelaksanaan Jamu International Conference dan pemilihan Miss Jamu. Ini juga alhamdulillah kemarin sudah disepakati bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Universitas Mula Warman, ini akan dilaksanakan tahun depan. Tahun depan. Ini sekarang kita proses pembentukan panitia dan lain-lain. Kemudian perubahan nomenklatur dari jamu, nomenklatur yang kan sekarang obat tradisional itu isinya kan jamu, obat herbal bersandar dan fitofarmaka. Sebenarnya fitofarmaka ini salah karena tidak semua jamu itu bahannya tanaman. Nah, harusnya ini kita coba menjadi jamu saintifik, jamu terstandar dan jamu farmaka. Yang membedakan nanti hanya kualitas, standar kualitasnya saja. Standar kualitas di level materi dengan energi. Kemudian koordinasi pendirian Anjungan Kesehatan Tradisional Indonesia. Ini harapannya di Taman Mini Indonesia dan di beberapa kota-kota ibu kota provinsi, supaya masyarakat bisa melihat ternyata wujud jamu berbasis filosofi Jambi Wisodo itu bukan hanya minuman, tetapi banyak jenisnya, banyak wujudnya. Karena seperti Ida Dayak itu kan sembuh butuh juga pijitan. Untuk tulang itu mau minum obat sampai berkilo-kilo juga tidak akan sembuh. Karena ada porsi teknik gerakan mekanik yang dibutuhkan. Nah, itu kan jamu juga. Jamu juga. Oke. Kemudian koordinasi pengembangan kurikulum jamu mulai dari ini pengenalan ya, mulai dari pengenalan, karena jamu bukan bicara kesehatan dan kesejahteraan, juga bicara budaya, bicara cara hidup, cara berpikir. Luar biasa, ini udah komplit, jangkep, udah nggak tahu lagi saya udah lengkap semua di sini. Nah, ini kurikulum ini yang kita coba bangun. Kemudian koordinasi pembuatan undang-undang jamu diikuti dengan peraturan pemerintah, presiden, menteri, perbepom, itu kita coba sesuaikan dengan undang-undang jamu yang tujuannya tadi sesuai dengan visi misinya, mewujudkan jamu sebagai metode dan produk unggulan dan kesehatan yang kesejahteraan untuk penguatan budaya sampai keadilan sosial dunia. Itu yang kita akan coba susun di dalam undang-undang dan regulasi turunannya. Dan yang terakhir, untuk yang sampai tahun 2025 ini adalah pembuatan ekosistem jamu yang berbasis filosofi Jambi Wisodo tadi. Kita coba buat nih ekosistemnya. Nah, itu yang sampai tahun 2025 untuk programnya. Kalau bisa disampaikan lebih rinci, untuk menjadi anggota Dewan Jamu itu bagaimana, persyaratannya apa, kemudian bagaimana, apa itu kan namanya organisasi kan harus ada sekretariatnya, apakah sudah secara organisasi sudah cukup lengkap ya Mas Fajar ya? Ya, jadi jujur karena memang bergeraknya itu pelan-pelan dan memang yang aktif juga mungkin masih belum terlalu, karena ini kan semua tokoh-tokoh ini juga punya kegiatan masing-masing, jadi kita juga nggak mau buru-buru lah, kita alon-alon lakon, artinya pelan-pelan aja. Jadi yang untuk persyaratan tadi sebenarnya kita belum tetapkan. Jadi siapapun yang ingin menciptakan atau membantu mewujudkan jamu menjadi suatu produk dan metode unggulan tadi itu masih terbuka. Hanya saja saat ini untuk yang di pusat ini sudah sementara ini mungkin sudah cukup. Kita lebih ingin membangun kebesaran jamu dari daerah-daerah sehingga nanti bisa mengangkat kearifan lokal dari masing-masing daerah. Itu. Ya, yang di pusat ini hanya menentukan visi misinya, koridornya, syariahnya, tata caranya, ADART-nya, yang mana saya kira itu tidak sulit diterima karena memang tidak banyak berbicara tentang materi, tetapi bagaimana membangun kepercayaan diri dan bagaimana mengangkat
mengangkat budaya serta budaya yang seluruh masyarakat Indonesia. Jadi semua juga pasti maulah bersama-sama mencapai atau mewujudkan hal tersebut. Kendati baru berumur tahun kedua ya ini, ada nggak kendala yang cukup signifikan sehingga ternyata setelah mau dikembangkan kok nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin ada nggak kendalanya, Mas Fajar? Ya, kendalanya mungkin kurang anggota ya seperti itu. Karena pengurus juga masih banyak punya kesibukan masing-masing, dan mungkin ini juga kendalanya mungkin masih baru karena SK Kemenkumham ini kan baru keluar tahun kemarin di bulan Desember lagi. Jadi ini belum setahun ini Pak sebetulnya kalau resminya dari Kemenkumham. Belum setahun. Jadi kendalanya mungkin belum terbentuk kepengurusan di masing-masing daerah. Itu mungkin. Ya. Baik, kalau sinergi yang sekarang tadi kan sebutkan kerjasama dengan BRIN, riset mungkin tentang etnomedisinya, kemudian apalagi yang tadi dengan Menko Ekonomi dan Kreatif mungkin di sosial budayanya. Kalau dari sisi teknologinya sudah ada rencana atau gagasan yang kerjasama seperti apa ya Dewan Jamu ini yang diharapkan kalau orang yang ingin menyisir dari segi teknologinya? Maksudnya teknologi dalam pengembangan produknya, Pak, ataupun pengembangan terapinya. Kan tadi kan sangat luas ya bentangannya tadi. Jadi kan yang dulunya ada itu barangkali perlu dikekinikannya karena mungkin ini kayaknya unsur yang ini sudah perlu diperbaiki. Misalkan kalau dari segi produk jadinya mungkin higienitasnya, sanitasinya kan zaman dulu sama sekarang kan tuntutannya berbeda. Nah, sementara teknologi proses produksi jamu sendiri juga terus berkembang. Ada nggak yang sudah rencana atau mungkin ada pihak yang ingin terlibat itu loh? Iya, jadi untuk langkah awal ini kita mengajak dan selalu berkolaborasi bersama, harapannya nanti dengan payung BRIN ini nanti kita bisa bergerak bersama mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita melakukan riset baik yang sudah ada, yang mungkin yang jika sudah ada alhamdulillah, tapi saya kira masih banyak yang belum ada standarnya. Dan standarnya selama ini kan standar kita kan masih di senyawa tunggal ya, di senyawa tunggal. Dan mungkin kayak obat herbal terstandar itu pun masih di di uji praklinik. Nah, sementara jamu-jamu gendong ini bagaimana? Nah, ini kan sementara ini yang paling cepat bergeraknya nih. Misalnya mungkin jamu-jamu yang ramuan resep-resep yang paling supaya bisa dirasakan serentak dan cepat, artinya risetnya tadi difokuskan untuk menghasilkan bukan produk industri, tetapi produk resep. Produk resep yang juga yang utamanya bahan bakunya itu kita punya standar metabolit sekundernya tadi. Misalnya standar ini maksudnya untuk diketahui berapa sih takaran si Simplicia ini kan bisa tanaman bisa hewan ya. Karena kan ini berapa sih takaran tanaman ini, daun ini, atau berapa berat cacing ini misalnya, atau ikan ini berapa takarannya. Nah, untuk bisa menentukan takaran itu kan kita harus tahu penandanya nih. Penandanya ini tidak perlu harus nyawa tunggal, tetapi mungkin tadi seperti yang saya sampaikan, secara semi kuantitatif berapa sih kadar untuk yang saponinnya ini, flavonoidnya ini kan pengukurannya gampang tuh pakar, pakai KLT aja kan, sederhana itu, pakai KLT. Tapi ini yang melakukan mungkin unit-unit Dewan Jamu di masing-masing daerah, bekerja sama dengan BPOM, Dinas Kesehatan. Karena apa? Karena BPOM sudah punya alat-alat ini, atau bekerja sama dengan universitas-universitas yang sudah ada. Nah, tetapkan ini standarnya.
sehingga masyarakat akan mudah mengikuti. Karena kan sekarang masyarakat tuh udah tahu tuh, minum jamu ini, nggak tahu takarannya pas atau enggak. Nah itu, ini yang resep-resep ini yang perlu kita buat standarnya, standar minimalnya, golongan metabolit sekunder tadi, sehingga tahu berapa, bagaimana takaran penggunaannya. Mungkin itu yang mungkin bisa segera dilakukan, supaya jangan muncul lagi dibilang jamu itu jelek, padahal bukan jamu itu jelek, takarannya enggak pas. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Atau prosesnya mungkin barangkali nggak belajar secara intensif dulu, langsung bikin dan langsung dijual. Ya, padahal bukan jamunya jelek. Memang bagaimanapun ya sama seperti farmasi, kan yang kita ukur energinya. Energi siapa? Energi kandungan senyawanya. Nah itu. Baik, Mas Fajar Prasetya, terima kasih atas informasinya. Sukses selalu untuk Dewan Jamu Indonesia. Tugas berat karena menelisik warisan budaya nenek moyang dalam bentuk resep, dalam bentuk terapi manual, dalam bentuk mungkin doa-doa. Itu kan perlu riset yang mendalam, dan saya kira mungkin kalau etnomedicine saya kira sudah cukup ya, tinggal koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, minta datanya, kemudian bahkan barangkali sebagiannya sudah dilakukan oleh teman-teman uji mungkin kromatografi lapis tipisnya, kemudian kandungan saponinya, flavonoid dan sebagainya, barangkali memang saya sarankan memang kerjasama dengan, nggak tahu ini apakah dulu LIPI punya datanya, sekarang BRIN ya, sehingga tidak bekerja dari awal lagi, Mas Fajar. Kalau bekerja dari awal lagi, waduh, wasting time, budgetnya juga sangat besar. Terima kasih, Mas Fajar. Sukses selalu untuk Dewan Jamu Indonesia. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi mungkin closing statement saya, Dewan Jamu ini sebetulnya fungsi koordinasi. Jadi tidak ada yang mengulang. Dengan adanya koordinasi, insya Allah semua akan bisa tercapai dengan lebih cepat dan lebih efektif serta efisien. Gotong royong semua pihak dalam rangka mengembangkan jamu yang dulu mungkin kita kenal sebagai warisan empiris, tapi sekarang dengan pengembangan pendekatan teknologi, pendekatan farmakologi, sehingga bisa dijelaskan kepada anak-anak milenial bahwa jamu itu juga sangat ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ranto. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.